Selamat siang, nama saya Sander Stanley dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Artian kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dapat dalam waktu dekat dapat diluangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat tinggi likuiditasnya. Kas juga meliputi uang tunai atau kertas atau logam baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand atau ada di bank. Cek, demand point, demand deposit, money order atau cash bond. Motif pertahanan kas ada tiga. Motif transaksi, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti pembayaran upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik. Motif berjaga-jaga, kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga ke investasi surat berharga. Manajemen kas didefinisikan sebagai mengoptimalkan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan kas meliputi dua, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas adalah manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Dan earning, tiap perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil lebih besar dibandingkan dengan kas yang keluar. Perencanaan kas, aspek utama perencanaan kas adalah penyusut penyusunan anggaran kas, manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau belanjaan dan kegiatan menggunakan kas, pengoperasian atau dan penginvestasian atau menggunakan proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal, yaitu yang pertama menentukan sumber penerimaan kas, misal kas koperasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjual aktiva tetap. Yang kedua, menentukan rencana pengguna kas, misal pembayaran, dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap. Sumber kas ada 6. Hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Yang keenam, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau pajak, dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Penggunaan kas, yang pertama pengeluaran biaya produksi, BBB, BTK, dan BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pembelian kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang keenam, pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketujuh, pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lain-lain. Yang kedelapan, pembelian barang dagang dengan tunai.
Yang kesembilan, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies, dan biaya iklan. Yang ke-10, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen. Mempercepat pemasukan kas. Yang pertama, penjualan kas. Yang kedua, pemotongan kas atau kas diskon. Yang ketiga, lockbox system. Memperlambat pemasukan kas. Satu, pembelian dengan kredit. Dua, memanfaatkan float. Tiga, menggunakan draft atau kasbon. Yang keempat, pembayaran secara sentral. Yang kelima, cek dibayar pada hari tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, pertimbangan antara cash inflow and cash outflow. Yang kedua, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial dengan yang baik dengan bank-bank. Yang keempat, penganggaran kas. Saf- Safety level of cash balance. Kas minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Rumusnya, safety of cash balance, jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Mungkin itu saja sekian dari presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.